warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-jannata hiya al-ma'wa li ibadihi al-mukhlasin wa ja'ala an-nara ma'aba li ibadihi al-kafirin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan 32 poin tahapan-tahapan untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin telah kita sampaikan di antaranya itu adalah al-firru ilallah, yaitu berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-32-nya yaitu adalah inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin yang ke-33, tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah al-ghina, pakai ghain, al-ghina. Apa itu al-ghina? Yaitu kita merasa kaya, Pak. Kita merasa kaya. Dalam arti merasa kaya di sini, merasa kaya yang positif, gitu ya. Sebab nanti kan ada orang yang merasa kaya itu yang negatif, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan merasa kaya di sini adalah merasa kaya yang positif. Kapan kita itu merasa kaya yang positif? Yaitu ketika perasaan kaya kita itu dibarengi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa kaya ketika diri kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa kaya pada saat diri kita ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kaya yang mencapai hakikat kaya. Itu merupakan kaya yang sebenar-benarnya kaya. Dan nanti kan kalau bicara kaya itu ada bicara kaya yang sebenarnya, ada bicara kaya dalam arti kaya yang semu, kaya dalam arti semu, kaya dalam arti ini fata morgana, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kaya di sini adalah kaya yang sebenar-benarnya kaya. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, ketika kita berbicara tentang kaya, itu berbicara tentang hati sebetulnya. Berbicara tentang hati.
berbicara tentang rasa ya, perasaan, berbicara tentang sifat hati. Hal ini bisa kita lihat umpamanya dalam beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya itu kepada salah seorang sahabat, namanya itu Abu Dzar ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Abu Dzar itu, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu yang disebut orang kaya itu orang yang banyak hartanya? Pada saat itu Abu Dzar menjawab, betul ya Rasulullah, orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya lagi, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang miskin itu adalah orang yang tidak punya harta? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari beliau menjawab lagi, betul ya Rasulullah, orang miskin itu adalah orang yang tidak punya harta. Nah, jawaban Abu Dzar Al-Ghifari, dua jawaban tersebut oleh Rasulullah SAW tidak disalahkan gitu ya. Kenapa tidak disalahkan? Karena barangkali sampai disitulah gitu kemampuan nalarnya Abu Dzar Al-Ghifari pada saat itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, al-ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya yang disebut kaya atau orang disebut orang kaya apabila dia memiliki hati yang kaya. Jadi yang betul itu bukan kaya hati, hati yang kaya. Kalau kaya hati berarti kan hatinya banyak, Pak. Kayak begini nih, dulu kalau para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit tidur gitu. Sedikit tidur atau tidurnya sedikit lah. Dulu para sahabat itu orang-orang yang tidurnya sedikit. Berbeda dengan kita hari ini kan, orang yang sedikit-sedikit tidur gitu. Kan cuma dibalik saja itu, Pak. Jadi beda antara kaya hati dengan hati yang kaya. Nah, jadi yang disebut dengan orang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya, Pak. Hatinya kaya. Wal faqru faqrul qalb. Dan yang disebut dengan orang yang fakir itu adalah orang yang hatinya fakir. Orang yang hatinya fakir. Yang disebut orang yang miskin adalah orang yang hatinya miskin. Atau dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan begini, laisal ghina bikasratil arad. Laisal ghina bikasratil arad. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina ghaniyul qalb, ghinal qalb. Tetapi yang disebut dengan orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Nah, dalam dua hadis tadi Rasul mengaitkan istilah kaya dan istilah miskin itu dengan hati, Pak.
Ketika Rasul mengatakan kaya dikaitkan dengan hati, ginal qalb. Ketika Rasul mengatakan miskin, itu pun dikaitkan dengan hati, fakrul qalb, hati yang fakir. Nah, di situ mengisyaratkan bahwa yang namanya kaya gitu, dan yang namanya miskin itu berkaitan dengan perasaan, Pak. Berkaitan dengan perasaan. Jadi itu bicara dunia alam rasa itu, Pak. Bicara dunia alam rasa. Dan kalau bicara perasaan itu bicara hati. Bicara hati. Sehingga dikarenakan kaya dan miskin itu adalah bicara perasaan, bicara hati, maka nanti yang namanya kaya dan miskin itu bisa dalam arti kaya dan miskin dalam arti yang sebenarnya, tapi bisa juga kaya dan miskin dalam arti yang semu. Karena itu kan bicaranya bicara hati, Pak. Nah, selama ini banyak atau kebanyakan orang memahami yang namanya kaya itu dalam arti yang semu, yang memahami miskin pun itu dalam arti yang semu. Artinya bahwa kaya yang dipahami oleh sebagian orang hari ini atau kebanyakan hari ini adalah kaya dalam arti yang semu, bukan kaya dalam arti yang sebenarnya. Miskin yang dipahami oleh sebagian orang hari ini adalah miskin dalam arti yang semu, bukan miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebagai sebuah contoh begini nih, Pak nih. Kenapa saya katakan kebanyakan orang itu memahami kaya dan miskin itu dalam pengertian yang semu, bukan dalam arti yang sebenarnya. Katakanlah nih umpamanya di komplek kita nih, Gria Bandung Indah, ada orang yang dikatakan orang lain itu kaya, si A kaya. Orang-orang mengatakan si A kaya itu karena melihat lahiriahnya. Barangkali mobilnya mewah-mewah, bukan hanya satu, mungkin genep lah, atau 12 karena kemudian rumahnya pun megah-megah, tilulas ya rumah nama gitu. Orang-orang yang ada di GBI akan mengatakan, oh dia orang kaya gitu. Dia itu adalah orang kaya. Memuncak istilah orang Sunda mah hartana moal beak 7 turunan gitu. Moal beak 7 turunan. Tetapi pertanyaannya, betulkah dia itu orang kaya? Nah gitu. Betulkah dia itu orang kaya? Jawabannya kan belum tentu, Pak. Belum tentu dia itu orang kaya dalam arti kaya yang sebenar-benarnya kaya. Kenapa saya katakan belum tentu? Kalau dibuktikan, Pak, dibuktikan, umpamanya nanya gitu kepada orang yang bersangkutan, Pak, kalau Bapak itu orang kaya, boleh jadi dia menjawab, ah enggak, saya bukan orang kaya, justru orang miskin saya. Nanya ke istrinya, bisa jadi istrinya menjawab, iya saya orang kaya gitu. Nanya ke anaknya, ah saya bukan orang miskin, bukan orang kaya gitu.
Nah kan itu dari jawaban anak, istri, suami sudah beda Pak. Padahal masyarakat di GBI mengatakan bahwa dia itu orang kaya. Tetapi ketika dikonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan, jawaban antara suami, istri, dan anak itu beda. Berarti kan sudah semu di situ Pak, sudah semu. Atau bisa jadi begini Pak, anaknya menjawab saya orang kaya, istrinya menjawab saya orang kaya, suaminya menjawab saya orang kaya. Tapi apakah betul mereka itu orang kaya? Belum tentu. Ketika dibawa keluar GBI Pak, jangankan jauh-jauh ke Jakarta gitu ya, dibawa ke kota Bandung, boleh jadi harta dia itu belum ada apa-apanya dengan orang kaya yang ada di Bandung gitu. Boleh jadi belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan orang kaya yang lain. Karena ada istilah di atas langit ada langit gitu ya. Di atas langit ada langit. Atau kenapa dia dikatakan sebagai orang kaya yang semu? Karena boleh jadi sekalipun secara lahir harta kekayaannya banyak, tetapi secara batin hatinya itu kosong gitu Pak. Hatinya itu miskin gitu. Hatinya itu haus, kekeringan Pak. Sehingga sekalipun orang-orang mengatakan bahwa dia itu orang kaya, bisa jadi yang bersangkutan itu justru merasa orang yang paling miskin. Nah kenapa kok bisa begitu? Karena tadi yang namanya kaya dan miskin Pak, itu bicara tentang rasa, bicara tentang hati gitu. Bicara tentang perasaan, bicara tentang hati. Nah maka oleh karena itu, karena bicara kaya itu berkaitan erat dengan hati, bicara miskin juga berkaitan dengan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita bagaimana supaya kita ini seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki perasaan hati yang kaya. Dan itulah yang disebut dengan kaya, dengan kaya yang sebenar-benarnya kaya. Jadi lamun dibahasakan mudah mah istilah kaya dan miskin teh ayana teh dina dunia hayal itu pala. Dina dunia naon teh. Bukan dalam dunia ini ya yang banyak dipahami oleh orang hari ini itu. Aya disebutkan dina dunia maya lain oge gitu ya. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ini memiliki perasaan dalam hati ini, perasaan kaya gitu Pak. Salah satunya adalah yang pertama nih Pak, langkah yang pertama, kita harus merasa ridho Pak dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu kunci yang pertama Pak. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, wardo bima qasamallah takun agnanas. Kamu harus merasa ridho. Nah itu kan bicaranya bicara hati itu Pak. Hatimu harus merasa ridho gitu. Hatimu harus merasa ridho
dengan pembagian yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Tempo hari kan pernah kita sampaikan, Pak, kalau bicara ridho itu bicara sesuatu yang datang dari luar menimpa kita, bukan bicara sesuatu yang keluar dari kita, tapi dari luar masuk ke kita. Jadi kuncinya itu kita harus merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Suatu hari pernah saya nanya tuh, apakah Anda ridho dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu? Yang mana dulu pemberiannya? Biasanya kalau pemberiannya banyak, serempak nyebut ridho gitu. Tapi lamun pemberiannya sedikit, biasanya sok mikir heula gitu. Kamu ridho enggak kalau Allah berikan duit yang banyak? Kompak kata. Ridho bisa. Kamu ridho enggak kalau Allah berikan mobil yang banyak? Ridho bisa. Kamu ridho enggak kalau Allah berikan istri yang banyak? Ridho bisa. Tapi kalau pertanyaannya, kamu ridho enggak kalau diberi uang sedikit oleh Allah? Sok mikir heula gitu. Sehingga dengan begitu, Pak, yang namanya ridho itu bisa dimiliki oleh orang yang kaya, bisa juga dimiliki oleh orang yang miskin. Dalam arti orang yang kaya dan miskin menurut parameter manusia. Yang namanya tidak ridho pun bisa juga dimiliki oleh orang yang kaya, bisa juga dimiliki oleh orang yang miskin. Sehingga nanti nih Pak, yang dinilai baik oleh Allah itu adalah orang yang kaya, yang ridho dengan pemberian Allah, dan juga orang yang miskin yang ridho dengan pemberian Allah. Orang yang kaya, yang ridho, orang kaya yang ridho dengan pemberian Allah, orang yang miskin yang ridho dengan pemberian Allah. Itu orang yang akan menjadi kaya, Pak. Orang yang akan kaya dengan kaya yang sebenar-benarnya. Di kuncinya itu yang pertama itu ridho, Pak, ridho. Sebanyak apapun, Pak, harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kalau kitanya enggak ridho, enggak bakalan pernah merasa kaya. Enggak bakalan pernah merasa kaya. Tapi sekecil apapun, sesedikit apapun kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ridho, kita akan merasa kaya. Itu kuncinya, itu ridho. Jadi kalau hari ini, Pak, kita selalu merasa miskin, boleh jadi karena kita itu tidak ridho dengan pemberian Allah. Itu. Sekali lagi, kalau hari ini kita merasa miskin atau selalu merasa miskin, itu sebuah pertanda bahwa kita itu tidak ridho dengan pemberian Allah. Padahal kalau jalan keluar sana masih banyak orang yang miskin dari kita. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, untuk menjadi orang yang memiliki hati yang kaya atau mencapai hakikat kaya yang sebenar-benarnya kaya,
kita harus memiliki sifat qanaah. Qanaah. Apa qanaah itu, Pak? Cukup, Pak. Kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau dalam hadis itu al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun jika dibandingkan dengan yang didapat orang lain itu lebih sedikit, Pak. Kan rata-rata apa banyak pasangan suami istri itulah, katakanlah istri itu tidak cukup tidak cukup dengan pemberian suaminya. Itu karena dia menilai bahwa pemberian suaminya itu tidak mencukupi, Pak. Banyak istri yang tidak puas dengan pemberian suaminya karena dalam hatinya itu ada perasaan bahwa pemberian suaminya itu sedikit. Di al-qanaah, rasa cukup, ya, memiliki hati yang mana hati itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau dalam hadis lain itu Rasul mengatakan begini, wazhad fima fi aidin nas, merasa juhudlah atau batasilah dirimu dengan apa yang ada di tangan manusia. Tuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Merasa cukuplah atau batasilah dirimu apa yang ada di tangan manusia, maksudnya harta kekayaan dunia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Dan sifat qanaah ini merupakan karakter, ya, salah satu karakter utama yang melekat pada diri orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu karakter utama orang-orang yang bertakwa itu adalah qanaah. Ini seperti yang dikatakan oleh, kalau nggak salah itu ya, Ali bin Abi Thalib, ya, karamahullahu wajhah, apa Umar ya, ketika beliau menjelaskan tentang apa itu takwa, beliau kan mengatakan takwa itu adalah yang pertama al khaufu bil jalil, ya, yaitu merasa takut oleh Allah yang maha mulia. Yang kedua wal amalu bitangzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, berkata dan berbuat sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian yang ketiga wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun boleh jadi pemberian itu sedikit bila dibanding yang didapat orang lain. Kemudian yang keempat wal istidadu liyaumir rahil, itu persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari kiamat. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari kiamat. Nah, poin yang ketiga tadi dikatakan ciri orang yang bertakwa itu adalah al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun bila dibanding dengan orang lain mungkin sedikit. Tetapi nih, ketika kita memiliki rasa cukup atau perasaan cukup, itu jangan salah memahami, Pak.
Jangan salah memahami. Di mana salah memahaminya itu? Banyak orang yang merasa dirinya cukup kemudian tidak mau bekerja. Nah itu Pak. Kemudian tidak mau bekerja. Saya mau gawe deui, nah geus cukup. Nah itu pemahaman cukup yang salah Pak. Jadi harus gini ya, yang namanya cukup pun itu merupakan salah satu sifat hati Pak. Salah satu sifat yang muncul dari hati. Cukup dan tidak cukup itu munculnya dari hati. Nah ketika orang itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa dia itu memiliki sifat qanaah Pak dalam hatinya itu. Sehingga moal aya yang namanya ngarasula gitu Pak. Moal aya nu ngaranna ngagrutu gitu Pak. Moal aya nu namanya cemerut, manyun itu. Itu kan rata-rata banyak orang yang katakanlah seorang istri yang ngagrutu gitu ya atas pemberian suaminya karena dalam hatinya tidak memiliki perasaan cukup. Padahal Pak kalau bicara harta gitu ya, kalau bicara harta orang gini Pak punya uang atau orang dikasih uang sehari 20.000, kalau mau dicukupkan untuk satu keluarga bisa cukup gitu Pak. Orang dikasih uang 100.000, kalau mau dikatakan kurang bisa kurang gitu Pak. Orang dikasih uang sehari 500.000, kalau mau dikatakan kurang bisa kurang juga gitu Pak. Karena nanti cukup dan tidaknya itu tidak lepas dari perasaan hati kita itu Pak. Banyak orang-orang yang secara finansial mereka mendapatkan rezeki sehari itu besar Pak, tapi nggak cukup itu, nggak cukup. Tapi banyak juga orang yang katakanlah memiliki uangnya itu dalam tanda petik sedikit, tapi cukup juga, cukup juga. Nah itu sebuah bukti bahwa cukup dan tidaknya itu tidak lepas dari pengaruh hati itu, dari pengaruh hati. Nah makanya Islam itu mengajarkan kepada kita sifat qanaah, al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun pemberian Allah itu boleh jadi sedikit bila dibanding dengan orang lain. Bahkan begini Pak, ini kalau dikaitkan dengan keimanan terhadap qada dan qadar gitu Pak ya, itu kan suka ada ujungnya itu khairuhu wa sarruhu gitu. Khairuhu wa sarruhu, kami beriman kepada ketentuan Allah, pembagian Allah, ukuran yang Allah tetapkan untuk kami, termasuk ukuran rizki itu Pak. Baik itu ukuran yang baik ataupun ukuran yang tidak baik. Nah, ukuran yang baik dan tidak baiknya itu menurut kita itu Pak. Ini lagi nih, kalau bicara iman kepada qada dan qadar kan suka ada ujungnya itu khairihi wa syarrihi. Itu baik dan tidaknya itu menurut ukuran kita. Kenapa saya katakan menurut ukuran kita? Karena sebetulnya ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita itu semuanya yang terbaik itu Pak. Yang terbaik. Cuman kita menyikapinya, kalau diberi harta banyak itu baik, kalau diberi sedikit itu jelek gitu Pak. Kita aja yang menilainya begitu. Kan di Al-Quran dikatakan asa ang tuhibbu syai'an
fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu, tapi boleh jadi kamu itu membenci sesuatu tapi itu justru baik bagimu. Nah makanya ketika nih Pak, ketika kita katakanlah diberi oleh Allah dengan pemberian yang sedikit bila dibanding dengan orang lain, sikapilah, katakanlah bahwa itu mencukupi kita, Pak. Bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Makanya ini kalau lihat dalam hadis qudsi itu, Pak, aku jadikan orang itu miskin karena aku tahu dengan kemiskinan dia akan menjadi baik, Pak. Aku jadikan dia sakit karena aku tahu dengan sakit dia akan menjadi baik. Nah itu, Pak. Menurut penilaian kita sakit itu jelek, tapi belum tentu menurut Allah. Menurut penilaian kebanyakan orang, miskin itu tidak baik, tapi boleh jadi itu menurut Allah lebih baik. Mungkin nih ada orang, Pak, Allah takdirkan dia miskin, Allah menginginkan orang itu baik, karena boleh jadi kalau dia kaya imannya rusak, Pak. Ada orang takdirkan Allah itu sakit karena Allah tahu dengan sakitnya dia akan baik imannya, sehingga boleh jadi kalau dia itu sehat dia itu jadi orang jahat. Nah itu, Pak. Jadi baik dan buruk itu, itu pun parameternya itu harus parameter Allah. Makanya kan kita sering mendengar ada orang yang mengatakan mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah. Nah itu, Pak. Mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah. Itu yang kedua, Pak, qanaah. Satu ridho, dua qanaah. Yang ketiga, untuk memiliki rasa yang kaya, Pak, atau memiliki hati yang kaya, itu adalah serius dalam beribadah, Pak. Nih, serius dalam beribadah. Nanti yang disebut serius itu banyak, Pak, parameternya. Umpamanya nih, yang disebut orang yang serius itu orang yang selalu menunggu-nunggu datangnya perintah ibadah dari Allah. Yang kedua yang disebut serius itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan bersegera. Yang ketiga yang serius itu orang yang melaksanakan perintah Allah dengan senang hati. Itu serius tuh, Pak. Nah jadi yang ketiga itu adalah serius dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang dikatakan nih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu, tafarrag li ibadati, tafarrag li ibadati amla sadroka gina. Seriuslah gitu kamu dalam beribadah kepadaku. Seriuslah kamu dalam mengabdikan diri kepadaku. Seriuslah kamu dalam menyembahku. Apa janji Allah itu? Amla sadroka gina. Aku akan penuhi hatimu dengan perasaan kaya, Pak. Makanya ini, Pak, suka ada kita suka melihat, Pak, orang-orang yang serius dalam beribadah, secara lahir mungkin hartanya sedikit, tapi hidupnya itu tenang gitu, Pak.
bersahaja gitu. Gitu Pak ya. Tentram, adem gitu Pak. Padahal mobil teu boga, motor teu boga gitu Pak, tapi tenang gitu. Boleh jadi Pak, itu adalah buah dari ibadah yang serius gitu. Boleh jadi itu adalah buah dari ibadah yang serius. Janji yang kedua dari Allah, wa asudda faqraka, dan aku akan hilangkan kepakiranmu, aku akan sudahi rasa pakirmu. Jadi dengan serius beribadah, perasaan pakir itu akan dicabut oleh Allah Pak. Perasaan miskin itu akan dicabut oleh Allah. Tentu kalau ibadahnya terpenuhi Pak syarat dan rukunnya. Akhirnya kalau ibadahnya enggak serius atau nampak seperti serius, tapi itu Pak ya, perasaan fakir dan miskinnya selalu mengelilingi dirinya, boleh jadi ibadahnya belum benar gitu, belum serius juga boleh jadi. Kemudian ini sebetulnya hadis qudsi ini. Allah berfirman selanjutnya nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa illa, tapi jika kamu tidak serius dalam beribadah gitu, malaktu yadaika subla walam asudda faqroka. Ada dua ancaman Pak bagi orang yang tidak serius dalam beribadah. Pertama adalah aku akan penuhi dirimu dengan berbagai macam kesibukan, tapi kamu tidak akan pernah merasa kaya gitu. Boleh jadi hartanya pun kelihatan banyak Pak, tetapi dirinya tidak akan pernah merasa kaya. Nah ini kan bencana itu Pak. Kalau nih kita sangat sibuk bekerja, begitu pula harta kekayaan pun orang lain melihat diri kita itu banyak harta, tapi kita merasa sangat miskin terus. Nah ini kan sebetulnya bencana itu. Jangan. Yang ketiga serius Pak, serius dalam beribadah. Makanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hak Allah harus lebih serius daripada hak kita itu Pak. Hak Allah lebih didahulukan, ibadah lebih didahulukan daripada kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat Pak, untuk memiliki hati yang kaya itu atau perasaan hati yang kaya itu, yaitu kita berusaha untuk menjadi orang yang tangannya di atas, bukan orang yang tangannya di bawah. Artinya kita berusahalah untuk menjadi orang yang memberi, bukan yang diberi. Berusaha aja Pak, semaksimal mungkin. Maka kita akan merasa bahwa diri kita ini cukup, diri kita itu kaya Pak. Dan ketika kita bicara memberi, yang menjadi parameternya itu kan bukan masalah banyaknya Pak. Malah kalau bicara ibadah harta itu kan zakat saja Pak, itu kan bicaranya persentasi, bukan bicara nominal, persentasi. Orang yang punya harta 1 miliar beda zakatnya dengan orang yang punya harta 1 juta kan Pak. Persentasinya sama Pak, 2,5%, tapi nominalnya kan beda. Sehingga begini Pak, bagi orang kaya, orang yang mengeluarkan zakat 25.000 itu sedikit. Tapi bagi orang yang punya harta 1 miliar Pak, mengeluarkan zakat 25.000 itu tidak cukup itu Pak, nggak sesuai aturan.
Tapi bagi orang yang punya harta 1 juta itu sudah sesuai itu Pak, 25.000 itu. Malah begini Pak, orang yang punya harta 1 juta mengeluarkan zakatnya 25.000, bila dibanding dengan orang yang punya 1 miliar mengeluarkan zakatnya 250.000, mendingan yang punya harta 1 juta zakatnya 25.000 Pak. Kayak lagi nih, orang punya harta 1 juta, dia keluarkan zakatnya 25.000. Itu masih lebih bagus ketimbang orang yang punya harta 1 miliar zakatnya cuma 250.000. Kenapa? Karena zakat dari 1 miliar bukan 250.000 kan Pak. Berapa tuh 2,5% itu? 2,5 juta? 25 juta kan? Mestinya kan segitu Pak. 2,5%. Nah, jadi salah Pak itu. Kalau seandainya ngaluarin zakatnya itu 500.000 atau 1 juta itu salah. Mungkin menurut penilaian manusia, wah si eta cenah zakatna gede sakumaha 1 juta. Tapi ketika ditanya hartanya punya berapa? 1 miliar. Wah si eta mah zakatna saeutik sabaraha? 25.000. Hartana sakumaha? 1 juta. Lebih gede mana tuh Pak? Lebih gede kena 25.000 itu ketimbang yang 1 juta hartanya 1 miliar itu. Nah jadi berusahalah untuk menjadi orang yang tangannya di atas dibanding orang yang tangannya di bawah. Masalah besar dan kecilnya itu kembali kepada kemampuan kita Pak. Kalau kemampuan kitanya, umpamanya kita punya hartanya tadi 1 juta, itu kan disesuaikan saja dengan harta yang kita miliki. Tidak mesti begini Pak, kita punya harta 1 juta zakatnya ingin 500.000, tidak mesti begitu. Disesuaikan dengan apa yang kita miliki. Coba saja nih Pak, ketika kita memberi, lalu kita membiasakan diri untuk memberi, saya yakin dalam diri kita itu akan tumbuh Pak, perasaan kaya itu akan tumbuh perasaan kaya itu. Kenapa akan tumbuh perasaan kaya? Karena kita suka memberi itu. Orang yang suka memberi itu sebuah pertanda bahwa dirinya itu mampu. Jadi walaupun harta kita sedikit, usahakanlah memberi sesuai dengan kemampuan harta kita saja. Malah nih di beberapa tempat itu Pak, saking ingin menumbuhkan rasa kaya, seringkali orang yang diberi itu, pemberiannya itu sebagian diberikan lagi kepada orang lain Pak. Itu sebagian pemberiannya itu diberikan lagi kepada orang lain. Umpamanya nih, saya ambilkan contoh saja umpamanya biar mudah. Saya memberi ke Pak Pitoyo gitu ya, memberi ke Pak Pitoyo. Dengan seringnya memberi ke Pak Pitoyo, otomatis akan tumbuh bahwa di dalam hati saya itu saya ini mampu gitu. Apa buktinya? Selalu memberi ke Pak Pitoyo. Tetapi biar Pak Pitoyo itu tidak merasa miskin, Pak Pitoyo usahakan lagi memberi kepada yang lain dari pemberian yang saya berikan gitu. Saya kasih uang 100.000 gitu, Pak Pitoyo berusaha memberikan ke yang lain X 1.000, X 2.000 gitu Pak. Sehingga nanti tumbuh lagi dalam hati Pak Pitoyo itu bahwa saya itu bukan orang miskin. Apa buktinya? Ini saya bisa memberi 1.000. Nah, gitu Pak. Jadi memberi dari pemberian orang lain gitu. Itu cara membangun rasa kaya dalam hati Pak. Nah ini kan zaman sekarang ini sifat seperti itu merupakan sifat yang sangat langka Pak, zaman sekarang itu. Sifat yang sangat langka. Jangankan orang yang secara lahir miskin, orang yang secara lahiriah juga kaya Pak. Orang lain melihat kaya dirinya itu, tapi selalu saja ingin diberi.
Makanya ketika ada ini nih, ketika ada namanya apa tuh, BLT apa namanya, kan namanya pemberian lah, eta geuning aya nu marake mobil, aya nu marake motor, kan gitunya, make mobil make motor ngantri kan untuk mendapatkan BLT. Padahal kalau dilihat dari definisi miskin, mereka bukan termasuk kategori orang miskin kan. Tetapi karena mentalnya mental selalu ingin diberi, bukan mental ingin memberi, akhirnya dipenuhi hatinya itu dengan perasaan miskin itu. Dipenuhi dengan perasaan miskin. Gitu. Malah lamun teu kabagian jatah teh sok ngamuk gitu. KRT na ngamuk, KRW na ngamuk. Beda apa lamun nanya di daerah-daerah katanya orang-orang tua dulu, ada orang tua dulu itu yang di daerah-daerah mulai daerah saya itu secara lahir miskin tapi henteu kebagian BLT. Kumaha cik jawabanna keun we mudah-mudahan we dibeungharkeun ku Allah kitu. Tara ngaramak Pak. Ceuk atuh bi usul ka ditu ka RT ka desa. Ah keun meureun lain rezekina cenah. Kitu Pak jawabanna teh. Zaman ayeuna mah jarang ngejawab seperti itu. Jadi usahakanlah kita itu menjadi orang yang tangannya di atas dibanding dengan orang yang tangannya di bawah. Kan tangan di atas khairun min yadis sufla gitu. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian yang terakhir nih, untuk menumbuhkan rasa kaya nih Pak dalam hati kita. Kita yakini Pak, kita yakini bahwa semua yang hidup di alam dunia ini Allah sudah tanggung jawab dengan rizkinya Pak. Semua yang Allah ciptakan dan hidup di alam dunia ini Allah sudah tanggung jawab dengan rizkinya. Jadi tong disaruakeun jeung urang Pak, kan kadang orang yang merasa miskin itu, orang yang merasa kecil hati itu, orang yang tidak optimis itu karena mereka mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya Pak. Bagaimana kemampuan dirinya? Akhirnya katakanlah seorang pemilik perusahaan gitu Pak. Aduh iya orang erek sanggup moal mere THR ke karyawan gitu. Aduh orang erek sanggup moal lamun ngabantu pengobatan karyawan. Itu kan seringkali orang itu mengukur kemampuan Allah itu dengan kemampuan dirinya gitu. Padahal Allah itu ketika menciptakan makhluk Pak, jangankan manusia itu Pak, itu dalam surat apa tuh? Dalam surat wa ma min dabatin Hud ya. Ya surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6 nih Pak nih, yang terakhir nih. Halaman 222 Pak. Nah paling atas tuh Pak tuh, halaman 222 surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu maknya makna nafi Pak. Mak yang berfungsi untuk meniadakan itu. Mak yang berfungsi untuk meniadakan. Jadi maksudnya begini, tidak ada satupun binatang makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah bertanggung jawab dengan rizkinya Pak. Jangankan manusia yang punya akal hidup di permukaan bumi yang terang benderang Pak,
cacing saja, cacing Pak yang ada di dalam tanah gelap itu diberi rizki oleh Allah itu Pak. Jangankan manusia yang punya tangan, punya kaki Pak, cacing aja yang nampak tidak punya tangan, tidak punya kaki bisa makan itu, makan. Apalagi kita manusia nih, apalagi kita manusia. Malah kita sering sampaikan begini Pak, Allah itu menetapkan, menciptakan manusia, lalu menetapkan takdir ukuran umurnya, itu berbarengan dengan menetapkan ukuran rizkinya. Sama itu Pak, umurnya 50 tahun, rizkinya pun cukup untuk 50 tahun. Umurnya 60 tahun, rizkinya pun cukup 60 tahun. Orang tidak akan hidup kalau rizkinya sudah habis, dan orang tidak akan mati kalau rizkinya masih ada. Nah, itu Pak kuncinya itu. Orang tidak akan hidup kalau rizkinya sudah habis, begitu pula orang tidak akan mati kalau rizkinya masih ada. Moal Pak, kan sok aya geuning istilah air rizki moal patuker. Kalau orang itu mati rizkinya masih ada, kamanakeun eta rizkinya Pak? Sedangkan Allah menciptakan umur itu takarannya sama dengan ukuran rizki. Nah, di dalam ayat ini nih, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, insya Allah dengan punya keyakinan seperti ini nih, bahwa Allah siap menanggung rizki kita, itu perasaan kaya dalam hati itu akan tumbuh Pak, akan tumbuh. Dan perasaan miskin dalam hati itu akan terkikis Pak, sedikit demi sedikit akan terkikis. Nah, makanya ketika kita nih Pak membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sambil menanamkan dalam diri kita Pak, memohon kepada Allah biar Allah itu menumbuhkan rasa kaya dalam hati kita itu, dalam arti rasa kaya yang positif, rasa kaya yang sebenar-benarnya kaya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.